Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Sebelum saya bercerita, saya akan memberitahu kalau kita sudah melewati puasa yang kelima, tidak terasa ya. Jadi tetap dalam kondisi yang seperti ini, penuh dengan was-was jika kita keluar rumah. Oke, kita lanjut. Kita akan bercerita tentang seorang pahlawan yang dilupakan dari Minangkabau. Ini dilupakan atau terlupakan, kita sampai sekarang tidak tahu, karena beliau ini sampai sekarang tidak ada predikat pahlawan nasional. Padahal kalau tidak ada bantuan dari sosok ini yang dekat dengan bangsa Jepang ketika itu, maka proklamasi akan sulit sekali dilakukan. Siapakah dia? Dia juga seorang wali kota di Batavia ketika itu, dan seorang kedubes duta besar di Irak. Dan beliau meninggal dunia di Irak dan dimakamkan di kota Baghdad, sesuai dengan apa yang diberitahu oleh Agus Salim sebagai Perdana Menteri ketika itu. Oke, siapakah sosok ini? Sebelum kita bercerita oleh narasi kita yang sangat seksi suaranya, mari jangan lupa di-subscribe dulu. Seumur hidup hanya satu kali, tekan tombol merah yang bertuliskan subscribe. Jika mati sudah jangan ditekan lagi, dan like jika ini bermanfaat buat semuanya. Mari kita share. Dan ini adalah pahlawan yang dilupakan, atau bisa jadi terlupakan atau dilupakan, dan beliau ini adalah dari Pariaman. Oke, siapakah dia? Ini dia sosok Dahlan Abdullah lahir di Pasir, Pariaman pada tanggal 15 Juni 1895. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda, Dahlan dikenal terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sepulangnya ke tanah air, Dahlan bersama pejuang lainnya bergabung dengan Partai Indonesia Raya Parindra, seangkatan dengan Muhammad Husni Tamrin. Dahlan Abdullah kemudian dipercaya menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1939, lalu terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Harian Kota Batavia. Pada 1942, sewaktu Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Dahlan Abdullah kemudian diangkat menjadi Toku Betsu Siko atau Wali Kota Kota Istimewa Jakarta. Di saat inilah peran beliau untuk kemerdekaan Indonesia sangat besar. Sebagai pejabat di zaman Jepang, beliau tentu sangat dekat dengan pembesar Jepang di Indonesia. Coba dibayangkan seandainya beliau tidak melobi penguasa Jepang, kemungkinan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dibacakan. Beliau begitu intens berkomunikasi dengan Bung Hatta dan kelompok Menteng 31. Satu lagi jasa beliau yang berbekas sampai sekarang di daerah Manggarai ada Jalan Minangkabau, Jalan Payakumbuh, Jalan Bukit Tinggi, Jalan Sawalunto, Jalan Koto Gadang, dan lain-lain. Itu semua adalah jasa beliau. Di masa beliaulah nama jalan tersebut diresmikan karena beliau ingin mengabadikan nama daerah leluhurnya. Dahlan resmi bertugas sebagai duta besar pada tanggal 27 Maret 1950, namun sekitar 3 bulan kemudian Dahlan meninggal dunia akibat serangan jantung dan dimakamkan pada tanggal 19 Mei 1950. Sesuai saran dan nasihat dari Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Haji Agus Salim saat itu, jenazah Bagindo Dahlan Abdullah akhirnya dimakamkan di Baghdad, Irak. Hal ini bertujuan agar makam Bagindo Dahlan akan dikenang lama dan menjadi simbol tali persahabatan antara Indonesia dan Irak. Cuma sampai saat ini, beliau belum dianugerahi gelar pahlawan nasional. Oke, itu dia. Ya, beliau adalah Dahlan Abdullah, atau orang Minang biasa menyebutnya dengan Bagindo Dahlan Abdullah. Beliau ini adalah sosok yang sangat tegas, dan beliau orang Pariaman, Minangkabau juga. Jika tidak ada bantuan dari beliau, karena kedekatan beliau dengan bangsa Jepang ini membuat semua menjadi lancar
dan beliau juga dekat dengan Menteng 31 ya, untuk pemuda pergerakan kemerdekaan ketika itu. Oke, baiknya sosok-sosok seperti ini nih harus kita kenang sepanjang masa, dan banyak sekali yang mungkin orang Minang itu sendiri melupakan sosok beliau ini, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa mengenang kembali sosok beliau, dan selalu kita ingat sebagai pahlawan yang juga ikut memerdekakan bangsa Indonesia ini. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa atau terbata-bata, karena saya bukanlah seorang yang ahli dalam menyampaikan suatu berita. Yang penting apapun yang kita ketahui tetap kita share, apalagi menyangkut dengan hal Minangkabau, karena Minangkabau adalah Indonesia. Terima kasih semuanya. Bagi yang sudah mendengar, support selalu Mulifa Channel. Semoga channel ini semakin berkembang. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.